terus berpahala tatkala kita memakainya. Tidak ada batasannya, memakai apa saja boleh. Cuman yang paling hebat itu salah satunya jenggot. Kalau cerita sunnah, yang paling hebat itu jenggot. Ini sunnah kamu betul. Ini sudah 24 jam. Tapi kan nggak senantiasa kita pakai. Membaca Quran pakai, berwudu pakai, mau sholat pakai, berubah mulut pakai. Kan nggak senantiasa kita pakai. Walaupun sudah 24 jam. Tapi kalau jenggot nggak pernah kita lepas 24 jam full tanpa batas. Ya, mau tidur ada jenggot, ya, bangun tidur ada jenggot, masuk WC ada jenggot, semua ada jenggot. Pahalanya banyak. Ya, insya Allah sunnah ini apa? Jadi orang yang mengamalkan sunnah masuk surga. Yang tak mengamalkan sunnah juga masuk surga. Yang tak masuk surga orang yang menyalahkan orang yang mengamalkan sunnah. Ya, lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah itu 4 perkara. Ini fitrah dalam Islam itu 4 perkara kebersihan. Yang pertama berbunting misai. Ya, jadi fitrah kita, kebersihan kita itu yang pertama berbunting misai. Artinya apa? Misai ini kumis kita ditipiskan. Ya, bukan dicukur, boleh cukur, boleh. Cuma kalau mau dapat sunnahnya ditipiskan. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, kalau tebal tadi macam Pak Raden. Ya, tapi masih kenal Pak Raden karena waktu kecil masih nonton video musim ini. Ya, ada video itu juga. Ya, apa? Kemudian fitrahnya kita juga bercukur bulu ali-ali. Maksud bercukur bulu ali-ali yaitu bulu kemaluan. Maaf dekat berbeda. Maka ini kalau bisa dicukur 40 hari sekali. Karena itu kebersihan kita, fitrahnya kita seperti itu. Bersihkan ya. Termasuk orang yang dikatakan dia itu kotor kalau dia enggak membersihkan bulu kemaluannya. Ya, kan. Ini kadang-kadang model-model kita nih yang enggak cinta sama sunnah Nabi, yang enggak ada kebersihan, kadang-kadang bukan 40 hari sekali. Ada yang bertahun kali potong-potong. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang 5 tahun, tapi jadi kempang kadang-kadang. Ya, dia nih. Ya, Pak. Ya betul jadinya. Ya, tapi kalau kita ketahui, nah, itu fitrah kita cukur. Ya, jangan dicabut. Ya, jangan dicabut. Kalau dicabut tinggal dia. Ya. Jadi, nah, dicukur. Nah, itulah gunanya bisa cukur. Jadi bisa cukur itu untuk mencukur bulu kemaluan, bukan cukur ikut. Ya, lah, apa tujuh? Bahkan dulu waktu belajar hadis ini bukan untuk sholat saja yang menunjuk sama Allah mendapatkan lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Begitu juga dengan zikir. Kita mau zikir, satu zikir dengan menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 zikir tanpa siwaknya. Jadi pakai siwak. Kan satu pendekatan bahwasanya begitu pentingnya untuk menjaga memakai siwak. Ya, tapi nggak diwajibkan sama Rasulullah. Khawatir kita ini nggak bisa buat. Ya, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Namun demikian, karena ini sudah diwajibkan, ini akan dipesan oleh Rasulullah, jangan tinggalkan. Ya. Jadi di zaman dahulu ada yang mengatakan di zaman Bani Abbasiyah. Ini cerita orang yang memakai siwak, amalan siwak. Ada yang mengatakan ini kisah ini terjadi di zaman Sayyidina Umar. Ini terserah mana saja boleh, tapi saya pertama sekali dengar ini kisah terjadi pada masa Sayyidina Umar. Ketika pasukan Sayyidina Umar ketika itu dikirim melawan orang kafir, maka